Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini aku bikin bolen isi pisang. Cocok banget untuk nemenin hari kamu di rumah. Untuk bahan-bahannya udah aku siapkan. Di sini ada 25 tepung terigu, 5 sendok gula halus, 15 sendok margarin, 7 sendok air dan garam. Untuk bahan A-nya, di sini aku siapin 15 sendok tepung terigu dan 15 sendok margarin. Langkah pertama, di sini aku mau bikin bahan A-nya, yaitu tepung terigu kita campurkan dengan margarin. Kalau udah dipastiin kita nguleninnya dengan tangan yang bersih dan udah cuci tangan pakai sabun juga. Terus kita uleni sampai tepung dan margarinnya itu kecampur rata. Jangan terlalu lama ngadoninnya, nanti bolennya itu bisa pecah. Udah diuleni, kita istirahatkan dulu di kulkas selama 15 menit. Kita pakainya kulkas yang di bawah ya, bukan di freezer. Setelah kita diamkan di kulkas 15 menit, sambil nunggu bahan dan adonan A, kita bikin bahan untuk bahan B-nya. Di sini campurkan 25 sendok tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigunya yang kiloan, jadi biayanya juga lebih hemat. Terus aku tambahkan garam untuk nanti rasanya biar balance, dan masukkan margarinnya. Dan di sini aku juga tambahkan sekitar 5 sendok gula. Di sini tuh aku pakainya gula yang biasa, terus aku blender karena di rumah nggak ada gula halus, jadi aku akal-akalin aja. Sambil kita uleni, kita masukkan airnya sedikit demi sedikit supaya nanti biar dia nggak terlalu encer. Di sini aku masukinnya 7 sendok makan air aja,
Jadi yang penting adonannya tepung terigu, margarin, dan gulanya itu kecampur dan keikat sama airnya. Udah, bisa kita istirahatkan lagi di dalam kulkas 15 menit. Sambil nunggu kita istirahatkan adonan, kita bisa goreng pisangnya dahulu. Di sini untuk pisangnya aku pakai pisang uli. Terus jangan lupa pisangnya itu kita goreng dulu, dan adonannya kita bagi. Di sini aku bagi sekitar 25 buletan. Bahan A dan bahan B itu 25 buletan. Kalau udah, siapin plastik kayak aku biar nanti ngegilingnya itu nggak lengket. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin, bisa kayak aku pakai botol sirup. Karena kan kalau lagi bulan puasa pasti stok botol itu banyak, jadi kita pakai aja. Di sini untuk pertama bahan B-nya kita gilas dulu. Nah, kalau udah kayak gini, ketebalannya itu bisa ngacak aja, yang penting kita gilas dulu. Terus di atasnya kita masukkan adonan A, terus kita lipat amplop. Terus kalau udah kita balik, terus kita gilas lagi. Kenapa kita gilas bolak-balik? Supaya nanti pas kita oven itu bolennya itu bagian dalamnya itu berlapis-lapis. Terus kalau udah kayak gini, kita lipat lagi, lipatan amplop. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Lakukan sampai semuanya habis ya. Udah semuanya kita habisin, baru kita mulai untuk ngisi. Nah, ambil satu adonan, kita gilas lagi. Kalau mau lebih garing bisa agak tipis ngegilasnya, atau kalau teman-teman yang suka adonannya atau puff pastry-nya itu lebih tebal, jadi kita ngegilasnya jangan terlalu tipis. Nah, aku kurang lebih kira-kira ketebalannya itu
seperti ini. Untuk pisangnya itu nggak aku belah jadi dua, jadi utuh, terus aku potong. Udah kayak gitu aku potong tengahnya untuk aku masukin keju dan coklatnya. Nah kalau udah, kita ngelipetnya itu kayak tadi lagi, kita lipat amplop. Pastiin semuanya itu benar-benar rapet, jadi saat di oven dia nggak terbuka lipetannya. Nah untuk ujung-ujungnya bisa kita pencet-pencet dulu, terus nanti kita giles. Nah kalau udah kita giles kayak gini, baru kita tempelin ke bagian dasarnya. Nah untuk hasilnya kurang lebih kayak gini. Nanti kalau udah baru bisa kita rapihin. Lebih enak itu kayak aku pakai plastik kayak gini, jadi dia itu nggak saling lengket. Nah kalau udah bisa kita bentuk lagi supaya dia lebih cantik lagi. Nah hasilnya itu kayak gini ya. Lakukan sampai semuanya habis. Kalau udah, di sini aku pakai olesannya itu kuning telur, lalu aku campur susu putih atau susu SKM. Terus aku oles di sini, aku pengolesannya 2 kali. Untuk panggangan pertama aku butuh waktu 20 menit. Setelah 20 menit baru aku keluarkan lagi bolennya itu dari oven untuk aku oleskan lagi dengan kuning telur sekitar 10 menit. Jadi total memanggangnya itu 30 menit. 20 menit pertama kita keluarkan, kita oleskan lagi 10 menit lalu kita oven lagi 10 menit. Ini dia yang udah matang. Saat panas-panas juga aku olesin margarin lagi biar dia lebih wangi. Untuk dalamnya seperti ini. Tuh, dia berlapis-lapis. Terus nggak kalah sama bolan-bolan yang dijual di toko-toko. Pokoknya kalau kamu suka, jangan lupa untuk dipraktekin di rumah. Selamat mencoba. Assalamualaikum.